Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmulana dengan NPM 22550610002. Jadi di video ini pertama saya bahas dulu Arduino-nya. Di Arduino ini kita sudah mempunyai source code yang terdiri dari 81 baris, di mana baris pertama hingga baris keempat itu kita mendefinisikan token yang didapat dari Blink. Jadi ini token ini didapatkan dari akun Blink kita masing-masing. Itu bisa kita cek. Ini ada auto tokennya. Kemudian untuk template name juga dari website Blink di sini. Di sisi kanan ini bisa dilihat. Ini tinggal di copy saja dan letakkan pada bagian paling atas Arduino-nya. Kemudian di sini kita akan berkomunikasi dengan serial. Kemudian di sini ada tiga library yang saya gunakan. Yang library ini untuk modul ESP8266 ke Wi-Fi-nya atau NAT MCU-nya. Kemudian di sini ada library Blink untuk bisa terhubung ke Blink ini nanti. Kemudian di sini ada library DHT untuk sensor suhunya. Dalam kasus ini saya menggunakan DHT11. Kemudian di sini kita definisikan out itu sesuai dengan autentikasi dari Blink. Kita tinggal panggil saja sebab tadi kita sudah mendefine dia di baris 3 ini. Kemudian di baris 11 ini adalah SSID saya atau umumnya kita sebut ini WiFi. Di sini saya melakukan hotspot dari laptop. Sini bisa dilihat ISP sudah terhubung. Kemudian ini adalah passwordnya sesuai dengan hotspot saya. Kemudian di sini didefinisikan DHT pin itu pada pin digital 2. Kemudian di sini define DHT type DHT11 itu adalah jenis DHT atau tipe DHT-nya. Sebab dalam DHT itu tidak hanya ada DHT11 tapi juga ada DHT yang lebih bagus yaitu kalau nggak salah DHT 22. Kemudian di baris 18 hingga 20 ini untuk mendefinisikan pin untuk setiap lampu LED. Itu untuk LED merah, putih, dan kuning. Dan di sini di baris 22 kita menggunakan DHT. Ini seperti struct untuk DHT itu ada DHT pin dan DHT type. Jadi ini dipanggil dari yang sebelumnya sudah kita define. Kemudian di sini ada blink timer. Timer untuk dia itu seperti agar ada jeda saat pengiriman datanya tidak non-stop gitu. Kemudian di sini diinisialisasi untuk suhu maksimum itu adalah 30, suhu minimum itu adalah 20. Untuk kelembapan ini max hum ini maksudnya adalah max humidity. Kalau max dan min temp tadi maksudnya temperatur. Kemudian untuk max humnya itu ada di 70 dan minimalnya itu 30. Kemudian di sini kita masuk ke void setup. Void setup ini adalah kode awal untuk inisialisasi awal. Jadi di sini kita inisialisasi dulu setiap lampu LED-nya, kemudian kita melakukan komunikasi serial dengan baud rate itu 11.500 200. Kemudian di sini ada blink begin dan memanggil parameter menggunakan parameter yang telah didefinisikan tadi di atas, yaitu kita memanggil out SSID, passwordnya serta blink cloud dengan portnya 80. Dan di sini ada DHT begin untuk memulai sensor suhu dan kelembapannya. Di sini ada timer untuk mengirimkannya itu 5000 5000 apa namanya? 5000 milisecond atau 5 detik. Tetapi dalam cloudnya dalam Blink ini saya kemarin itu menyetingnya itu setiap lebih kurang 1 menit. Kemudian di sini ada void loop yang akan terus berulang itu blink run dan timer run. Jadi dia akan terus berjalan. Nah, di sini ada fungsi void sensor, void sense sensor. Ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengirimkan data dari DHT ke blinknya.
Di sini diinisialisasi float H. Float H ini kita gunakan untuk humidity dan DHT read humidity ini adalah fungsi dari library DHT yang kita panggil. Kemudian di sini ada float T read temperature untuk membaca suhunya. Nah, di sini pertama kita cek dulu apakah H itu if is none H, ini di sini ada simbol logika OR, is none T. Apa maksudnya? Jadi is none itu artinya is not a number. Jadi ini keyword kalau tidak salah dari C++-nya untuk mengecek apakah si humidity dan si temperatur ini eh, dia itu tidak dalam bentuk angka gitu hasil pembacaannya. Jika iya, maka blok kode ini akan dijalankan, yaitu violate to read from DHT sensor. Jadi sensornya itu gagal membaca suhu dan mungkin kita harus ngecek alatnya secara fisik maupun secara kodenya. Kemudian di sini ada baris 52 dan 53. Di sini menggunakan virtual write ini dari Blink. Jadi di sini kita menggunakan virtual write pin V0 dan pin V1. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada pin V0 dan V1. Kemudian di sini adalah percabangan lagi ketika temperaturnya itu lebih dari suhu maksimal yang sudah kita definisikan tadi yaitu 30, maka di sini akan tertulis suhu terlalu tinggi. Sebab biasanya ketika suhunya itu udah di atas 30 itu biasanya panas. Di sini ada else if jika temperaturnya itu kurang dari minimum temperatur, dalam kasus ini itu minimum temperaturnya tadi 20. Nah, di sini akan ditampilkan suhu terlalu rendah yang artinya dingin. Kemudian jika selain itu, maka selain dua kondisi ini akan dijalankan blok else, yang mana itu akan membuat LED merahnya dan LED kuningnya menjadi low atau apa namanya itu low. Kalau low itu dia berarti mati. Kalau tadi kan di sini untuk temperatur kurang dari minimum temperatur itu LED kuning akan menyala. Dilihat dari kode ini. LED kuning high. Kemudian di sini juga begitu, LED merahnya yang nyala. Nah, untuk berikutnya itu ada pencabangan dari humidity-nya dan itu tidak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya yang membedakan di sini adalah hal yang dieksekusinya. Di sini di sini hanya lebih dari maksimum humidity. Maka LED putih itu akan menyala serta akan menampilkan pesan warning kelembapan terlalu tinggi pada blinknya. Kemudian di sini ada else if untuk humidity kurang dari minimum juga seperti itu akan menyalakan lampu LED kuning serta menampilkan kelembapan terlalu rendah. Jika selain itu maka LED putih dan kuningnya akan low dalam kondisi low. Kemudian di sini ada serial print suhu serta memanggil nilai dari temperatur yang dihasilkan oleh DHT tadi. Di sini ada buat kelembapan dan di sini akan diambil nilai H atau humidity-nya. Oke, itu untuk bagian Arduino-nya. Selanjutnya kita masuk ke settingan di Blink-nya. Jadi pada Blink Console itu kita bisa ngecek di templates. Di sini saya sudah mempunyai template itu yang MCU to DHT11. Di sini jika kalian pertama kali melakukan setting itu nanti akan diminta konfigurasi mulai dari kode ini, kemudian autentikasi tokennya, kemudian data streamnya, serta web dashboardnya. Nah, di sini kita sudah men-setting, ini sudah disetting. Jadi namanya itu MCU, nama templatenya MCU to DHT11 dan nama device-nya di sini adalah MCU DHT. Kemudian ini bisa dilihat di sini configure template, setup data stream dan setup web dashboard dan add device-nya. Nah, data streamnya di sini
Saya mempunyai tiga data virtual data stream. Pertama ada temperatur. Di sini temperaturnya diberi nama ini, kemudian di pin V0 dan tipe datanya double. Kenapa double? Karena kita menggunakan angka desimal, jadi di sini kita pilih data type double. Kemudian unitnya itu Celsius, secara default di DHT Celsius. Kemudian minimum dan maksimumnya 0 hingga 100. Kemudian di sini ada desimal, pagar titik pagar-pagar itu tagar titik tagar-tagar itu artinya dia mengambil dua nilai di belakang koma. Kemudian default value, kemudian di sini diaktifkan history datanya sebab kita akan memonitoring selama 1 hari lebih kurang. Di sini eh, ini di advance settingnya ini saya setting agar dia itu setiap 1 menit. Kemudian untuk kelembapan juga tidak jauh berbeda. Paling yang membedakannya hanya pada sisi pin serta oh tidak, ini saya belum setting. Tapi secara defaultnya nanti dia itu ada di berapa ya kemarin? 5 detik. Tapi karena ada delay mungkin yang dikirimkan ke Blinknya itu nggak real time, nggak real time itu. Tapi ada delay sedikit. Dan di sini buat notifikasinya di pin V2. Kemudian di sini sudah untuk bagian data stream. Tipe datanya string karena ini notifikasinya cuma dalam bentuk teks. Kemudian di sini ada web dashboardnya. Ini bisa di setting, di edit. Ini bisa ditambahin lagi. Di sini kita menggunakan apa ini? Ini gauge, kemudian di sini ada label, kemudian ada chart. Karena saya sebelumnya udah setting, jadi tidak saya setting ulang. Dan di sini udah oke. Setelah kita selesai setting ini, itu tinggal kita buka menu device, kemudian add device. Kemudian kita ambil dari template dan kita masukkan uh, new device-nya. Tapi kemarin saya sudah melakukan itu, jadi kita langsung cek bagian device. Nah, inilah kondisi sekarang. Jadi pada web dashboardnya itu terlihat di sini. Saya itu mulai mengambil data dari tanggal 28 September jam 2 malam. Ya, jam 2 malam. Kemudian kita bisa cek ini terlihat grafiknya ada naik turunnya. Nah, kita bisa cek ini biar tampilannya lebih jelas. Sebentar. Ini coba saya blok. Nah, kalau dalam tampilan week ini dia setiap 1 jam. Namun itu akan terlihat dalam tampilan 1 hari. Bisa dilihat di sini di bagian ini. Ini suhu puncaknya ada di sini, yaitu 32,25. Kita bisa cek. Coba kita cek di bagian itu. Kita klik saja titik ini, kemudian kita blok. Nah, nah di sini suhu tertingginya terlihat di tanggal 28 jam 11 siang. Sini suhunya mencapai 32,25 derajat Celcius. Ini 11. Kemudian di sisi kelembapan juga bisa kita lihat. Kita blok aja. Nah, di sini lebih terlihat naik turun suhunya. Naik turun kelembapannya. Dan puncaknya itu ada di sekitar 80,3% dan minimalnya itu terlihat di ini yang paling bawah ini 7 mana kemarin kemarin itu ini di bagian ini kelihatan kelembapannya itu sekitar 8 70 ya tadi. Nah ini paling rendahnya itu
Pelembapannya di jam 1.12 PM itu 68,25%. Kemudian yang paling tingginya itu kita coba blok aja ini, sekitaran 83%. Ya, 83% adalah puncak untuk kelembapan atau nilai maksimumnya. Dan untuk temperatur, puncaknya itu ada di sini. Di siang hari itu jam 1.12 itu temperaturnya mencapai 33, berapa itu? 33,78. Ini bisa kelihatan grafiknya lebih detail jika kita blok tuh 33,78, dan di sini akan ditampilkan notifikasinya itu kelembapannya tinggi, suhunya juga terlalu tinggi. Dan di sini lampunya ini terus menyala. Kelihatan nggak ya? Karena dua parameter tadi terpenuhi, buat si suhu dan buat si kelembapan. Jadinya itu lampunya dari kemarin nyala, nyala terus. Dan dari sini juga saya menyadari kalau ternyata di kos saya ini kelembapannya tinggi. Jadi kelembapan yang tinggi itu tidak baik untuk kesehatan. Lebih baik jika kita mencari cara agar kelembapan ini bisa rendah, dan semaksimal mungkin, mungkin itu hanya 70% untuk kelembapan yang baik. Sebab jika lebih dari itu akan memicu pertumbuhan bakteri dan jamur lebih signifikan. Oke, begitu untuk analisis data dari temperatur dan kelembapannya. Kemudian di sini saya akan sedikit menampilkan ketika lagi merangkak. Jadi dalam project kali ini saya menggunakan board Node MCU, kemudian di sini ada sensor DHT11, dan di sini ada Node MCU-nya. Kemudian di sini ada tiga lampu LED, yaitu merah, putih, dan kuning. Nah, di sini saya sudah melakukan compile ke Arduino-nya. Nah, di sini saya menggunakan power bank sebagai sumber dayanya, dan di sini saya juga melakukan charging terhadap power bank-nya untuk jaga-jaga ketika mati lampu. Oke. Kemudian ini adalah tampilan pada Blink Cloud-nya. Di sini terlihat temperaturnya tinggi, itu 31,3 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya juga cukup tinggi, itu 83%. Dan di sini adalah grafiknya. Namun ini belum mencapai 1 hari. Ini adalah video awalnya. Nanti ketika sudah 1 hari saya akan menambahkan videonya lagi. Di sini ada notifikasi kelembapannya tinggi dan suhunya juga tinggi, dan ya di sini ada sedikit bug. Temperaturnya berwarna merah karena tadi saya setting untuk data streamnya itu ketika dia lebih dari 30 maka warnanya akan menjadi merah. Untuk lebih lanjutnya di video berikut ini. Jadi hingga saat ini sensornya masih menyala, dan ternyata sensornya tahan gitu dipakai seharian lebih. Bahkan sini bisa terlihat, ini adalah grafik akhirnya. Sebentar. Dan ini jika kita memperlebar dia, memperlebar jadi 1 minggu. Di sini kemudian di zoom, itu tampilannya seperti ini. Ada naik turunnya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dan ya seperti itu. Oke, mungkin segitu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.